sudah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang berilmu. Sudah sejak awal kita diperintah untuk membaca. Tadi dalam muqaddimah sudah dibacakan di antara ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini, perintah membaca, dan juga menggambarkan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan. Dua-duanya tidak menggunakan maf'ul bih. Tidak ada objek dari dua kata kerja tersebut. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Tidak disebutkan. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Tidak disebutkan. Maka hadirin ikhwatul iman, dalam kajian bahasa Arab, apabila suatu lafaz tidak disebutkan maf'ul bihnya, tidak disebutkan objeknya, hal ini menunjukkan bahwa objeknya umum. Jadi ketika kita diperintahkan membaca, bacalah. Apa yang dibaca? Apa saja yang bisa dibaca, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Apa saja yang ada di dunia adalah ciptaan Allah. Karena dua-duanya dari kata kerja ini tidak menggunakan, tidak menyebut maf'ul bihnya, tidak menyebut objeknya. Nah, hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala sudah sejak awal memerintahkan kita membaca. Memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki budaya ilmu. Nah, pertanyaannya hadirin ikhwatul iman, yang namanya perintah itu adalah taklif. Taklif itu beban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh kita. Kadang-kadang seperti tadi disebutkan, kadang-kadang kita tiba-tiba begitu ujug-ujug tanpa disadari mendikotomisasi, membagi perintah-perintah Allah itu langsung kepada wajib, sunnah, dan mubah, dan lain-lain. Padahal hadirin ikhwatul iman, hakikatnya perintah itu datang dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika dulu misalnya disuruh orang tua, apakah dipilah-pilah dulu? Ini mah wajib, ini mah enggak. Ketika orang tua nyuruh sholat, kita sholat. Tapi ketika disuruh beberes, misalnya engke we. Apakah pernah melakukan seperti itu? Nah, hadirin ikhwatul iman, kadang-kadang terbentuk dalam pikiran kita karena pengajaran yang kurang tepat. Pengajaran yang kurang tepat di sekolah misalnya, bukan menyalahkan sekolah, tapi bisa jadi begitu ya, pengaruh dari pengetahuan yang seperti itu, karena didahulukan pengetahuan sebelum adab, karena didahulukan ilmu sebelum iman, maka akhirnya tiba-tiba terbentuk dalam pikiran kita ketika kita membaca misalnya perintah Allah dalam Al-Quran, tanpa disadari kita memilah-milah, ini perintah wajib, ini perintah sunnah, apalagi mubah, tenan naon ieu mah. Otomatis di dalam pikiran kita kadang-kadang terbentuk seperti itu. Padahal kalau kita melihat perintah-perintah itu adalah khitab dari Allah, ajakan bicara, seruan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Iqra, bacalah. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah punya beban hari ini belum baca? Biasa-biasa saja hari ini tidak nambah ilmu, biarin. Beda dengan ketika kita misalnya belum sholat, ada beban belum sholat. Bapak-bapak misalnya duhur
Jam 12 kurang sekarang, jam 2 belum sholat, ada beban. Pasti ada beban, aduh belum sholat. Tapi ketika dalam kaitan dengan budaya ilmu, ada nggak beban ketika kita belum membaca hari ini? Membaca apa? Baca apa saja. Dalam arti meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan pemahaman kita. Tentu yang pokoknya Al-Quran, tapi selain Al-Quran. Atau misalnya membaca Al-Quran cukup sampai membaca saja, tidak ada peningkatan pemahaman. Sebab dulu para sahabat menyatakan kami ini belajar Al-Quran itu 10 ayat. Ini menurut Ibnu Abbas kalau tidak salah. Bukan sahabat senior ya, sahabat yang junior. Dalam arti yang ketika Rasulullah masih hidup, mereka masih dalam usia muda. Nah mereka diajari, berarti kalau usia mereka masih muda, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam usia lanjut, berarti sebagian besar Al-Quran itu sudah turun. Nah, menurut sahabat junior ini, dia mengatakan kami ini belajar Al-Quran 10 ayat. 10 ayat dibaca, difahami, diamalkan, dan tidak berlanjut ke 10 ayat yang selanjutnya sebelum yang ini bisa dibaca, difahami, diamalkan. Nah kadang-kadang kita membaca Al-Quran yang membaca saja, targetnya jumlah halaman. Padahal hadirin ikhwatu iman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti diungkapkan oleh sahabat muda tadi, oleh Ibnu Abbas tadi. Jadi secara tersirat beginilah metode pengajaran Al-Quran dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kan tidak mungkin tidak berlandaskan kebiasaan atau berlandaskan teori lah begitu. Ketika sahabat mengatakan kami belajar 10, kemudian memahami, sudah memahami, mengamalkan, dan tidak dulu berpindah sebelum bisa mengamalkan, ini menunjukkan bahwa itulah metode mempelajari Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sekarang hadirin ikhwatu iman, bagaimana metode belajar Al-Quran? Ada yang menekankan pada tajwidnya, tahsinnya. Jadi teori dulu, bisa baca yang benar dulu. Bahkan yang belum baca Al-Quran, yang belum bisa baca Al-Quran, akhirnya jadi tidak belajar Quran. Dibelajarin dari abatasa lagi, dari Iqra. Padahal hadirin ikhwatu iman, 10 ayat dibaca, difahami, diamalkan, baru pindah ke yang lainnya, ke ayat yang lainnya. Artinya hadirin ikhwatu iman, apakah membaca Al-Quran misalnya, apakah membaca Al-Quran itu harus bisa baca tulisan Arab dulu? Ibu-ibu, bapak-bapak mengajari anak-anaknya Al-Quran, apakah menunggu mereka bisa baca dulu? Sedangkan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama umatnya tidak semuanya bisa baca, bahkan sebagian besar tidak bisa membaca dan menulis. Artinya tidak harus menunggu bisa Iqra dulu, tapi ayat-ayat itu dibacakan, difahami, diamalkan, baru berlanjut ke ayat selanjutnya. Tidak masalah belum bisa baca juga. Makanya hadirin ikhwatu iman, tersirat juga, bukan tersirat, mungkin tersurat dalam surat Al-Jumu'ah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah Allah yang mengutus fil ummiyina rasulan minhum, seorang rasul fil ummiyina, di kalangan orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Apa yang Rasulullah lakukan? Kata Allah, yatslu alaihim ayatihi. Yang pertama yang disebut yatslu alaihim ayatihi, membacakan. Jadi bukan mengajari menulis, membacakan. Apa yang dibaca? Ayatillah, ayat-ayat
Allah. Jadi tidak menunggu para sahabat bisa baca tulis dulu, tapi langsung dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu sehingga bertambahlah keimanan. Bertambahlah keimanan, suburlah hatinya. Wa yuzakkihim, lalu disucikan, dijauhkan pengaruh-pengaruh buruknya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, disebut lagi Al-Quran. Baru sesudah itu yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diberi informasi, diberi tahu tentang Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah. Ilmu-ilmu yang lain. Tentu yang paling pokok selain sesudah Al-Quran adalah penjelasan terhadap Al-Quran itu sendiri, yaitu hadis. Membaca, mentazkiyah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebelum kita langsung biasanya ke tahap yang ketiga, mengajari Alkitab wal hikmah. Memang ketika disebut Alkitab, di sana ada tersirat kata bayak tubuh yang artinya menulis. Nah, kadang-kadang kita melompati yatslu kitaballah wa yuzakkihim, langsung ke yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, hadirin ikhwatul iman, pernah tidak kita sekali lagi merasa terbebani ya keurusan membaca tadi? Selain membaca Al-Quran, terbebani tidak kita dengan perintah membaca ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyindir dalam ayat-ayat yang lain, afala tatafakkarun, afala taqilun. Kemudian memuji ulul albab, ulul absar. Orang-orang yang memiliki pikiran, orang-orang yang memiliki pandangan. Tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu menggunakan akal? Hadirin ikhwatu iman, terbebani tidak kita ketika hari ini belum membaca, belum menambah ilmu? Hadirin ikhwatu iman, seharusnya ketika kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dipilah-pilah ini, jangan dulu dipilah-pilah, ini perintah Allah wajib, yang ini mas sunnah, yang ini mah mubah. Tapi ini perintah Allah, mau dilaksanakan atau tidak. Nah, inilah diantara kelemahan umat Islam saat ini, karena terlalu memisah-misahkan. Sebab seharusnya ini perintah Allah, laksanakan karena ini perintah Allah. Hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya dalam surat Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Dan sungguh benar-benar, taukidnya dua, la dan qad, walaqad, dan sungguh benar-benar, dzara'na li jahannama, kami sudah siapkan untuk neraka itu. Jadi neraka itu sudah ada. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak terikat waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat waktu. Neraka sudah ada. Makanya ketika kita masuk ke bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, berarti nerakanya sudah ada. Walaqad dzara'na li jahannam, sungguh benar-benar sudah kami siapkan untuk neraka itu katsirum minal jinni wal insi, banyak dari golongan jin dan golongan manusia. Siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati la yafqahuna biha, tapi tidak menggunakan hati itu untuk memahami. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan itu mata untuk semakin menambah pengetahuan, untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu, kata Allah, mereka itu kal an'am, seperti an'am, binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Hadirin ikhwatu iman, itu ciri orang yang sudah disiapkan untuk neraka. Punya hati tidak digunakan untuk berpikir. Hati di sini mencakup akal, pikiran, perasaan. Tidak digunakan untuk berpikir, tidak digunakan untuk berakal, tidak digunakan untuk menambah ilmu, yang dengan ilmu semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti tadi, tidak terbebani ketika tidak membaca hari ini. Padahal membaca sudah Allah perintahkan, sekali lagi, sejak awal Al-Quran turun. Beda dengan sholat, beda dengan saum, beda dengan zakat di perintah-perintah selanjutnya. Tapi perintah Allah untuk membaca sejak awal sudah ada. Terbebani tidak dengan kita belum membaca hari ini misalnya. Kalau hari ini gak apa-apa karena masih subuh. Maksudnya nanti, setiap hari kita tanyakan ke dalam hati kita, sudahkah kita membaca? Sudahkah kita menambah ilmu? Allah memerintahkan sejak awal ayat Al-Quran turun, baca. Makanya hadirin ikhwatu iman, orang yang kata para ahli di Indonesia itu indeks membacanya 0,04. Jadi indeks membaca kepemilikan buku 0,0. Jadi belum 0,1, belum, masih 0,0 sekian. Beda dengan di negara-negara maju. Di Jepang itu rata-rata anak SD itu membaca 5 sampai 10 buku per tahun. Sekali lagi anak SD ya, anak SD. Bukan orang dewasanya, anak SD 5 sampai 10 buku per tahun. Jadi kira-kira kurang lebih itu ya, 1 buku lah setidaknya dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan. 1 buku. Sedangkan anak-anak Indonesia yang tadi 0,04 itu. Jadi jangankan baca, ketersediaan bukunya saja nggak ada. Jadi bukan tidak mau baca, bisa jadi itu juga ada tidak mau baca, bukunya aja tidak ada. Jadi hadirin ikhwatu iman, ini harus menjadi perhatian kita semua, budaya membaca ini. Bukan apa-apa perintah Quran. Sejak awal turun jangan didikotomikan untuk sholat. Ya, untuk sholat itu kita tingkatkan terus, tapi untuk meningkatkan budaya ilmu tidak. Perintahnya jelas, Iqra. Bukan perintah yang tidak tegas, perintah yang tegas, Iqra, baca. Beda dengan ya perintah menuntut ilmu, kan kalau menuntut ilmu umum ya. Ini mah jelas perintahnya, Iqra, membaca. Berarti amalan ini harus diperhatikan. Jadi hadirin ikhwatu iman, membaca budaya ilmu dalam arti budaya ilmu yang pertama membaca ini masih di Indonesia, di kita introspeksi masih kurang, masih jauh. Jadi kalau mengapa bangsa Indonesia secara khusus dan umumnya umat Islam itu masih belum maju, karena budaya membacanya masih sangat rendah. Kalaupun ada membaca Quran baru pada level membaca saja. Padahal seharusnya lebih dari itu. Bagaimana peradaban Islam maju dahulu, karena Al-Quran bukan hanya dibaca dalam arti ya dibaca gitu ya.
Bukan hanya dilagukan, ditahsinkan, bukan, tetapi sampai kepada pemahaman, sampai kepada perbuatan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidakkah kalian memperhatikan? Itu tidak hanya dibaca, tapi sampai kepada tahap ilmu pengetahuan. Hadirin ikhwatu iman, perintah Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita renungkan kembali. Jangan didikotomi ini wajib, ini sunnah dan lain-lain. Lihat itu sebagai perintah dari Allah. Jadi yang tadi misalnya selain perintah membaca, Allah mengatakan Allah siapkan untuk neraka itu orang-orang yang banyak, jin yang banyak, karena mereka tidak menggunakan akalnya untuk memahami, telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak itu, hadirin ikhwatu iman, sebodoh-bodohnya binatang. Kalau binatang buas itu punya tenaga, punya kekuatan, punya energi yang besar, dan mereka menggunakan kekuatan itu. Singa, harimau, binatang buas, dan mereka ditakuti bahkan oleh kita manusia yang punya akal. Tapi binatang ternak, hadirin ikhwatu iman, mereka punya tenaga dan potensi yang besar, tapi nurut ke budak anon. Anu teu boga tanaga siga manehna, nurut we. Dituntun ka sawah, nurut ka sawah. Dituntun ka walungan, rek di mandian, nurut. Dituntun ka kebon, dituntun ka kandang, nurut. Sampai ada istilah dalam bahasa Sunda, tuturut munding. Nurut siga munding, sebab munding mah tanagana gede tapi dituntun-tuntun kebudak aman. Padahal tenaganya sangat besar. Coba adukeun budak angon jeung munding, kerbau sama anak angon, kira-kira mana yang akan menang? Hadirin ikhwatu iman, begitulah orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak punya budaya ilmu, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ilmu, tidak menggunakan matanya untuk meningkatkan ilmu, membaca dan lain-lain. Mereka ditundukkan kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Jadi dituntun-tuntun kunaon, ku hawa nafsu. Hawa nafsuna ka dieu nurut. Kata hawa nafsunya begini, ikut. Hadirin ikhwatu iman, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Hadirin ikhwatu iman, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi di ayat yang lain, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti, mengamalkan ma laisa laka bihi ilmun, apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati. Yang tadi hati itu tempat berpikir, tempat berakal. Kullu ulaika, tiap-tiap itu semua. Allah menyebutnya kullu. Kullu itu lafaz untuk merinci. Kullu, setiap. Kullu ulaika, setiap itu semua. Mata, telinga, hati, dan akal pikiran kita. Kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kadang-kadang kita mikirnya sholat, ibadah mahdoh, sampai begitu besar pengorbanan kita untuk amalan-amalan yang mahdoh itu, dan tidak memperhatikan amalan-amalan yang lain. Bukan salah, sekali lagi ya tentu untuk ketaatan kepada Allah tidak ada yang salah,
tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Tapi kadang-kadang kita terlalu memfokuskan kepada hal itu, sedangkan hal-hal yang lain tidak kita perhatikan. Sekali lagi, masalah membaca tadi misalnya budaya ilmu membaca, masalah di Indonesia itu bukan kurang semangatnya bisa jadi, tapi tidak ada buku yang bisa dibacanya, tidak punya hasrat untuk membeli dan membagikan ilmu. Makanya hadirin ikhwatu iman, perintah ini tentu difahami bukan hanya kepada pribadi-pribadi, tetapi seharusnya dipahami juga sebagai perintah kepada kita sebagai sebuah umat. Ya di sini misalnya di RT, di RW, di DKM, untuk meningkatkan budaya baca di masyarakat. Agaknya sudah mulai harus dipikirkan bagaimana ada perpustakaan. Dah kalau nunggu-nunggu pemerintah mah susah, gak tahu sampai kapan itu. Nah, hadirin ikhwatu iman, Iqra membaca. Budaya ilmu menggunakan akal, hati, pikiran, kemudian telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Hadirin ikhwatu iman, semua ini merupakan hal-hal yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pribadi-pribadi kita, ya untuk pribadi-pribadi kita ketika tidak membaca hari ini, ketika tidak menambah ilmu hari ini, harus menjadi beban. Harus menjadi beban, sebab nanti diminta pertanggungjawaban. Hati itu diminta pertanggungjawaban, mata dan telinga itu diminta pertanggungjawaban. Digunakan untuk apa? Apalagi sekarang gangguan lebih banyak. Ya, gangguan lebih banyak. Lebih banyak distorsi gitu ya. Destruksi melalui media sosial dan lain-lain. Nah, hadirin ikhwatu iman, perintah membaca perintah yang abadi. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala Islam diturunkan, sejak awal sudah diperintahkan untuk membaca. Maka hadirin ikhwatu iman, budaya ilmu ini harus kita perhatikan, sebab dengan itulah sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah peradaban. Jadi bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tapi dengan budaya ilmu lah Islam bisa maju sampai ke puncak kejayaannya. Dimulai dari mana? Tentu dimulai dari membaca Al-Quran yang benar. Bukan hanya ya lafaz-lafaznya saja yang kita kumpulkan di lisan kita, tapi juga bagaimana Al-Quran itu diamalkan. Kemudian budaya membaca menjadi perhatian kita semua. Dengan itulah seharusnya kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan memperbanyak diam di masjid, tapi bagaimana menebar manfaat kepada banyak orang dengan ilmu kita. Nah, hadirin ikhwatu iman, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperhatikan masjid. Tapi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi masjid sebagai pusat peradaban, pusat ilmu. Makanya Rasul ketika hijrah yang langsung dibangun adalah masjid, sebab di masjidlah ibadah itu ditegakkan, di masjidlah ilmu itu mulai disebarkan dan kemudian menyebar menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin ikhwatu iman, sederhana mungkin sebetulnya bahasan di subuh kali ini, yaitu bagaimana kita menyadari bahwa perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tanpa harus mempertimbangkan ini wajib, ini sunnah, tapi ini perintah Allah, laksanakan.
Baru hadirin ikhwatul iman, yang kedua yaitu tentang membaca dan budaya ilmu, bahwa hal ini sesuatu yang sangat penting karena ya disebutnya kalau menurut para ahli sekarang kita ini ada di masa tsunami informasi. Bukan lagi banjir informasi tapi sudah tsunami informasi, maka diperlukan budaya ilmu. Ya, diperlukan literasi yang tinggi. Kita harus punya budaya baca dan juga harus punya budaya kritis, budaya ilmu. Sebab inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata, telinga dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika kita mendapat informasi, saring dengan budaya ilmu kita, dengan pemikiran kita. Sebab kalau kita menerima apa adanya dalam arti langsung percaya, maka hadirin ikhwatul iman, itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Hadirin ikhwatul iman, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, yang paling sederhana saja kekuatan untuk membaca. Yang paling sederhana saja kita berdoa kepada Allah diberi kekuatan untuk membaca. Sebab itu perkara yang sulit, bisa dikatakan sulit untuk orang yang belum terbiasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tutup sementara. Kalau ada yang mau didiskusikan, mari. Mangga pilih ayat bari kita.